Hello everybody, welcome back to my channel, di channel Rian Firmanda. Konten kali ini pastinya akan sedikit berbeda. Gua tidak akan mereaction lagu, tapi gua akan mereaction cerita dari seseorang yang akan gua bacakan di video ini. Nah, di sini sebelum memulai ceritanya, gua mau menyapa dulu kalian yang di sana. Gimana kabarnya semua? Masih baik-baik aja dan sehat? Masih pada sehat kan? Dan tetap jaga kesehatan di rumah karena masih dalam keadaan COVID-19. Dan daripada kalian bosen di rumah, gua akan menghibur kalian dengan membacakan cerita-cerita yang out of the box lah ya, yang emang dalam kehidupan itu ini terjadi gitu loh. Nah, langsung aja ya, gua nggak mau panjang lebar openingnya. Stop senyum-senyum, alah nggak usah pakai gitu, itu mah punyanya YouTuber yang sana. Dan sekarang gue mau membacakan cerita ini, oke? Kayak langsung. Jadi ceritanya berjudul Ngelakorin Guru Sendiri. Ngelakorin guru sendiri berarti dia menjadi sebagai pelakor gurunya yang sudah mempunyai istri. Ya, langsung aja ya, kita nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung baca aja ceritanya. Sebut aja nama gue Mila. Sekarang gue kelas 3 SMA di salah satu SMA negeri unggulan. Jadi awalnya gue pengen nambah bimbel buat fokus SBM sama guru dari sekolah gue yang sebut aja namanya Pak Fadli. Oke, gurunya bernama Pak Fadli, oke? Pak Fadli ini termaksud guru yang masih muda, sekitar 25-an. Ya sekitar umur gua lah. Gua umur 25-an lah. Dia baru ngajar pas gua kelas 11. Kelas 11 berarti kelas 2 SMA. Dan baru aja nikah beberapa bulan yang lalu. Oke. Tadi itu yang punya cerita namanya si Mila ya. Oke. Balik lagi ke kehidupan gua. Gua anak pertama dari 2 bersaudara. Adik gua masih kelas 4 SD dan dia laki-laki. Oke, gua dan adik gua termasuk anak yang kurang perhatian dari orang tua. Alhasil, gue jadi anak yang bandel, suka keluyuran, suka dugem. Tapi gue masih bisa batasin diri gua karena gua selalu ingat adik gua yang masih butuh perhatian. Oke. Walaupun gue anak yang bandel, tapi di sekolah gue termasuk anak yang mempunyai prestasi. Banyak sih yang seperti itu ya. Teman-teman gue juga seperti itu, bandel tapi dia berprestasi. Jangan bandel jadi bodoh gitu loh. Jadi malah merugikan lu. Oke, lanjut aja. Oke, jadi gue mau bimbel sama Pak Fadli. Ini sekitar 2-3 bulan yang lalu. Dan Pak Fadli ini termasuk guru yang disukain sama anak-anak di sekolah gua. Karena Pak Fadli ini orangnya asik, terus juga tampangnya ganteng dan sering dicengin sama teman-teman gua, termasuk gua katanya. Gua bimbel privat di rumah gua sendiri, seminggu 3 kali, sekitar jam 5-an. Jadi dia tuh bimbel privat sendiri di rumah. Jadi gurunya yang dipanggil ke rumah. Nah, awalnya sih biasa-biasa aja. Pada dasarnya kan dia emang orangnya asik. Jadi si Pak Fadli itu orangnya asik. Tapi beberapa minggu terakhir ini gue ngerasa sikap dia berubah. Terutama saat dia udah tahu gue suka keluyuran malam. Dia tahu gue kayak gitu karena pas lagi bimbel, paket minuman gue datang dan emang timingnya nggak pas banget. Paket minuman di sini sudah pada tahu ya paket minuman apa gitu, bukan sirup marjan. Sirup marjan mah nggak dicurigain kuliah malam, mana ada yang keluar malam mesen sirup marjan. Oke, lanjut. Di situ gue pesan minuman lumayan banyak karena buat girls night out di rumah temen gue. Wow, karena packingnya lumayan gede, dia kayak penasaran dan nanya itu isinya apa. Karena gue ngerasa udah lumayan dekat sama dia, jadi gak masalah kalau gue cerita ke dia.
Awalnya dia kaget dan gak nyangka gue kayak gitu, karena di sekolah gue gak pernah nunjukin sisi negatif gue. Ya karena dia orangnya berprestasi ya. Oke. Mulai dari situ sikap dia berubah ke gue, jadi lebih care dan sifat dia lebih friendly. Mulai ada titik-titik buaya. Awalnya gue sih biasa aja sih, tapi asli deh, makin lama dia tuh makin over ke gue. Dan 2 minggu yang lalu dia ngajak gue makan malam di luar abis bimbel. Dan langsung gue iyain aja, karena waktu itu posisinya di rumah cuman ada adek gue sama mbak. Tar dulu. Karena waktu itu posisinya di rumah cuman ada gua sama mbak. Katanya adiknya laki-laki ya. Karena adik gua lagi perjusa. Perjusa apa ya? Yang tahu komen lah di bawah ya. Lanjut. Setelah kejadian itu, nggak tahu kenapa setiap bimbel dia selalu bawa mobil, dari yang awalnya cuman bawa motor. Udah kelihatan ya di situ. Dan senyandarnya gua setelah kejadian itu kan dia bawa mobil dan outfitnya jadi rapi banget. Ya bener-bener outfit teenager gitu, gimana sih? Mulai aneh gak sih? Tidak sih ya. Kalau dari gua sih biasa aja outfit. Dia sebagai guru tuh harus rapi gitu ya. Lanjut. Gaya bicaranya dia, cara ngajarnya itu pun berubah guys. Sampai di sekolah dia juga lebih merhatiin gue dibanding murid-murid lain. Iya, pas makan malam itu Pak Fadli nanya ke gue, kenapa gue suka keluar malam, suka minum-minum gitulah ya. Gue mau open aja sih ke dia. Toh juga dia asik dan kayak udah deket gitu, nggak sih? Gitu nggak sih? Mana gue tahu ya. Makanya gue pede banget buat curhat ini itu ke dia. Terus setelah itu semua dia kayak sering beliin gue sesuatu. Contohnya aja ya coklat. Dia ngasih coklat sambil ngomong biar semangat lesnya. Ya coklat itu emang bikin mood kita itu terisi lah ya. Dan senyuman dia tuh manis. Di awal treat gue udah ngomong kan kalau dia ganteng. Oke. Lanjut. Pokoknya dia sering ngasih barang gitu deh. Malah pernah dia ngasih setangkai mawar gitu. Terus kayak ada note-nya. Dia nulis dan di situ gue mulai tumbuh benih-benih nih ya. Hati-hati ya. Terus makin kesini dia mulai kontak fisik nggak penting gitu. Kayak misalkan pegang pundak gue kalau lagi ngejelasin. Jadi gini. 5 tambah 5 itu 10 ya dek. Gitu ya. Dan sebenarnya gue merasa tapi fine aja. Ya orang ganteng dan masih muda juga. Antum juga tergoda. Oh ya guys, have I ever told you before that semenjak dia ngajak gue makan malam, dia jadi sering basa-basi di chat sama gue. Kayak cuman selamat malam Mila, dan materi yang belum dimengerti nggak? Ada materi yang belum dimengerti nggak? Padahal sebelumnya nggak lo ya. Oke, mulai tanda lagi. Lama-lama dia ngechat gue lebih intensif dan gue ladenin aja sih. Tuh, walau nggak kayak chatan sama cowok seumuran, ya topik dia lebih dewasa dan balasnya juga agak fast respon gitu. Ya namanya juga gua udah tumbuh benih gitu ya. Udah numbuh benih nih, udah mulai ada tinggal mekar aja gitu. Dan dari chat yang intensif itu, lama-lama dia ngajak pulang bareng. Awal-awal mah gua nolak, secara gua bawa kendaraan sendiri. Terus gila aja woi, kalau sampai anak sekolah gua ada yang tahu, gila aja lo woi. Kan Pak Fadli ini banyak yang demen, nggak cuman gua doang. Itu loh.
Waktu itu sih gue kayak baru srek doang sama dia. Soalnya kalau dipikir-pikir kayak impossible gitu aja. Dan dia juga udah punya istri, apalagi baru nikah. Jadi masih gue bawa fun aja, belum diambil ribet. Oke, lanjut. Setelah berkali-kali gue tolak, akhirnya gue terima aja deh. Toh kayaknya cuman pulang bareng doang kan. Jadi satu hari gue sengaja gak bawa kendaraan, biar nanti pulangnya bareng dia. Itu juga gue nunggu di luar sekolah, karena gak mau kelihatan anak-anak lain. Oke, takut dicie-ciein kali ya. Dan waktu itu juga dia bawa mobil, jadi aman-aman aja lah. Di mobil banyak banget hal yang kita omongin, dari gosip-gosip di sekolah sampai masalah-masalah pribadi kita. Wow, sudah bawa-bawa masalah pribadi nih. Dan untungnya tes musik dia masih muda lah, jadi nyambung, apalagi genre yang kita suka sama. Setelah 3 kali pulang bareng, obrolan kita udah mulai berat, kata dia. Dia curcol tentang rumah tangganya, sedangkan gue tentang bonyok yang sibuk sama urusan kerjaan terus. Dan mungkin titik awal semuanya terjadi karena curhatan-curhatan manja ini. Oke, udah ada curhat-curhatan manja nih, hati-hati ya. Masih gue pantau nih si Mila nih. Dan posisinya waktu itu dia lebih sering sharing sih. Kayak dia selalu laporan tentang harinya gimana. Dan gue dengan senang hati ngeladenin sih. Dan pertama kalinya gue gak sengaja ngelus-elus punggung dia waktu dia curhat tentang istrinya. Asik. Ya sabar ya Pak Fadli. Istri tuh emang gitu. Jadi Bapak sabar aja ya, kan masih ada saya. Gitu, les-les manja. Oke. Gue langsung kaget gitu, mikir, ya ampun, ngapain sih gue? Waduh, padahal mau tuh. Tapi pas lihat senyuman dia muncul karena usapan gue, langsung deh meleleh-leleh nih hati. Masih gue pantau nih Mila nih. Dan di situ gue malah takut. Gue takut jatuh cinta sama dia. Oke. Dikarenakan takut akan jatuh cinta, akhirnya gue ngajak alusan gue jalan bareng. Ya sekedar have fun aja, main ke mall biar lupa sama Fadli bentar. Tadu. Akhirnya gue ngajak alusan, gue jalan bareng. Alusan? Nama orang kah? Ya sekedar have fun aja, main ke mall biar lupa sama Fadli bentar. Dan dengan bodohnya gue sengaja jalan pas hari bimbel. Jadi gue sengaja izin sama dia. Dan bener aja kan, Fadli marah woy, tuh kan. Marah dia. Itu gue kaget banget, kenapa dia bisa semarah itu. Ketahuan banget satu sifat dia, posesif. Pokoknya dia ngomel kenapa gue gak bimbel karena cuman mau jalan sama cowok. Udah mulai ada kekangan manja gitu ya. Untung gak berlangsung lama karena gue langsung minta maaf. Terus waktu itu dia sempat minta temenin ke barbershop. Makin ganteng dong dia, gemes banget. Masih lagi gue pantau nih Mila. Sempet juga minta temenin nyari kemeja segala macem. Dan satu hal yang gue suka dari dia, Fadli selalu wangi, gak pernah mengecewakan. Wangi. Gue juga wangi dah. Nih yang kalian tunggu-tunggu. Jadi waktu itu gue habis bimbel jalan sama dia. Awalnya mau nonton film, tapi tiba-tiba jadi males. Malah waktu itu hujan, dingin, pengen banget dipeluk gitu ya, gak sih? Hahaha. Tapi gue dapet yang lebih dari peluk. Jadi waktu itu karena bingung mau kemana, kita berhenti di gas station sambil nungguin ide lah. Pokoknya mau main kemana-mana. Lagi hujan-hujan, AC dingin lagi kan. Terus silent banget keadaannya. Sama-sama mikir, woi mau kemana? Dan dengan kurang ajar ya lagu paling romantis Reply. Keplay. Nothing's gonna hurt you baby, Cigarette After Sex. Itu lagu dari Cigarette After Sex. Woi itu lagu paling deh, kata si Milan nih.
Gue ngerasa banget atmosfernya udah beda dong waktu itu. Sudah menegang, coy katanya. Pas masuk refnya gue nggak tahu kenapa nengok ke dia dan dia juga pas nengok. Jadi sampai kaget ya. Jadilah kita eye contact waktu itu. Nothing's gonna take you from my side. I felt nothing escape his lips on mine. That's so sweet but also desperate. Jadi setelah kejadian kissing waktu itu, oh jadi pas denger lagu itu pas bagian refnya kan nengok-nengok kan, just nih si Mila nih ini nih si Mila nih, terus si Fadli, terus si Mila masih ngeliat, si Fadli langsung, si Mila gitu. Udahlah, gue merasa bersalah banget, jadi gue langsung minta pulang saat itu juga. Walau gue nikmatin, tapi gue nggak tahu itu semua salah. Tapi gue tahu itu semua salah. Sorry. Untungnya dia langsung ngertiin dan ya kita langsung pulang. Gue pulang dengan perasaan campur aduk, seneng tapi merasa berdosa banget. Karena udah nyium cowok yang udah nikah, ditambah dia guru gue sendiri. Gue nyaman sama dia tapi gak mungkin. Setelah sampai rumah, pokoknya kayak biasa aja sih. Gue kira malamnya dia gak bakalan chat apa-apa. Ternyata dia tetap ngucapin selamat malam. Dan lusanya gue tetap les kayak biasa, walau rada dingin sih suasananya. Tapi dia masih bisa asikin gitu. Sorry guys, kekenyangan. Setelah itu gue mikir, apa gue let it flow aja ya. Dan akhirnya emang bener, kita berdua kayak let it flow kejadian waktu itu. Terus hubungan kita balik lagi kayak dulu. Walaupun setelah itu kita sempet gak pulang bareng karena dia jalan sama istrinya. Lo pada ngerti kan maksud hubungan udah kayak biasa aja? Tahu gak lo? Dan sekitar seminggu yang lalu waktu itu udah sekitar jam 8:30 malam, gue habis ngerjain tugas dan main sama adik gue. Jadi capek banget, pengen cepet-cepet tidur. Dan itu juga gue udah pakai piyama, nggak ada angin, nggak ada apa. Tiba-tiba Fadli telepon, coy. Fadli telepon malam-malam, loh ada apa loh? Pas diangkat, suara dia rada parau gitu. Hello Mila. Suara parau itu apa sih? Ntar dulu, ini kita baca dulu. Di telepon dia ngomong kalau udah di depan rumah gua dan dia bilang pengen banget ngobrol sama gua. Akhirnya gua keluar dengan piyama dan sendal jepit unyu. Dia ada di dalam mobil yang mesinnya udah mati, terus 2 jendela di depan dibuka sedikit. Tapi pas gua masuk ke mobil ternyata dia duduk di set belakang. Gue kira kan dia nangis ya, ternyata enggak sih. Fadli, kau buaya kan Fadli. Malam-malam keluyuran, udah punya istri. Dia curhat kalau dia lagi berantem sama istrinya, tapi dia nggak bisa ngasih tahu masalahnya apa. Bohong itu Mila, bohong. Pergi, jangan masuk ke mobil. Karena gue bingung mau respon apa, secara gue aja belum pernah masuk ke dalam hubungan yang serius gitu. Apalagi ngasih nasihat buat rumah tangga orang lain. Gue cuman diem dan berusaha menjadi pendengar yang baik bagi dia. Karena waktu itu dia kelihatan sedih banget. Tiba-tiba dia genggam tangan gue sambil ngomong, makasih ya, kamu selalu mau denger keluh kesah. Makasih ya, kamu selalu mau dengerin keluh kesah saya. Si buaya mulai gubal. Kesel gue. Terus dia senyum walau matanya kelihatan lagi sedih banget. Gue cuman senyum tipis doang karena gak tahu mau jawab apa. Dan untuk kedua kalinya, cepet banget kejadiannya, dia cium gue lagi. Si Fadli, kau sudah mencium anak orang. Kau tidak ingat istri di rumah. Kali ini kita make out, boy.
kali ini kita make out woy. Hot banget waktu itu. Tapi dia kayak nggak make perasaan, kayak kasar banget. Malah sampai gue udah ngep-ngepan banget dong, woi, dan sampai banyak hitchkey di leher sampai dada. Tadu, ini udah menjurus ke dewasa ini. Gue udah pengen ngelepas tapi bener nggak bisa. Dia udah nggak bisa lepas banget. Setelah itu gue malah ke bawah suasana. Abis dari bagian dada, dia naik lagi ke bibir dan tangan dia buat buka baju gue. Dan gue udah topless karena kan udah cuman pakai piyama. Dia udah grepe-grepe dan gue udah woy, pas. Kenapa gue ikutan becek padahal ini laki orang. Oh shit. And then tangan dia mulai udah grepe makin kasar. Tangan dia udah fingerin gua. Kayaknya berlangsung sekitar 5 menit deh. Yang di bagian itu. Pas lagi Ken banget, tiba-tiba aja kayak ada yang nampar gue, dibilang kalau ini semua salah. Salah woi Mila, salah gitu. Apalagi dia mungkin cuman jadiin gue pelampiasan. Ya Mila, lu tuh hanya jadiin pelampiasan doang. Karena dia membuat curhatan kalau istrinya seperti inilah, ini itu tuh Mila, kamu itu menjadi sebagai pelampiasan, tahu nggak? Kau udah dari kata-kata istri gue gini loh, ini nggak enak lo di rumah gini, aneh-aneh, itu lo tuh cuma jadi pelampiasan. Setelah gue benar-benar sepenuhnya sadar kalau ini nggak benar, gue langsung pengen nangis. Detik itu juga gue ngejauh dan pakai baju gue terus langsung lari ke dalam rumah tanpa ngomong apa-apa. Karena kalau ngomong pasti gue nangis. I was so stupid. Dia tersadarkan diri. Setelah kejadian itu, gue merasa takut sama Fadli dan memutuskan untuk nggak ketemu atau bimbel dulu sama dia. Fadli selalu berusaha untuk ngehubungin gue yang minta buat ketemu, tapi gue belum siap. Sampai dia nekat datang ke rumah. Feeling gue dia cuman takut gue nyebarin ke orang-orang. Bego banget gak sih? Dia maksa terus biar kita ketemu dengan embel-embel bimbel. Awalnya aku tetap kekeh gak mau karena trauma dan berasa kotor banget. FYI, Fadli maksa banget sampai aku dikejar terus dan lama-lama aku risih juga. Akhirnya aku setuju aja. Awal-awal suasananya gak enak banget. Sampai belajar aja gue gak niat banget. Malah bikin risih dan was-was juga karena dia sempat memperlakukan gue kayak gitu. Tapi makin kesini udah mencair sih, walau gak sehangat dulu. Dan pas pertama kali gue mulai bimbel lagi, gue juga udah ngomong serius buat berhenti aja. Karena gak wajar anjir, kenapa gue baru sadar sih. Tapi dia juga udah berani chat gue lagi. Malah udah berani ngajak pulang bareng. Kalau chat gue bales singkat aja, tapi kalau pulang bareng gue tolak mentah-mentah aja. Kelihatan banget dia belum kapok. Benar Mila. Buaya seperti dia itu belum capai kemauan dia itu, apalagi lu udah lari menggagalkan rencananya, itu bakal terus-terus dikejar. Hati-hati Mila. Dia kelihatan banget sih mau memperbaiki keadaan, tapi gak secepat itu juga. Gue masih belum bisa maafin dia, walaupun di sini gue juga salah. Menurut gue dia adalah cowok paling brengsek yang pernah gue kenal. Mudah-mudahan rasa nyaman gue ke dia hilang cepet-cepet ya. Dan dia mau tahu, dia ada cerita lagi, dia mau menceritakan sesuatu lagi. Gue pengen ngasih info aja kalau gue udah gak les di Pak Fadli. Dan gue sekarang les di salah satu tempat les yang lumayan punya nama lah. Dan kemarin ada beberapa kejadian juga sama dia. Ada yang mau baca? Sepertinya bakal ada cerita lanjutan. Oke. Dan ceritanya sudah diakhiri sampai sini dulu. Dan kalau ada updatean cerita tentang dia, gue akan
ceritakan di video gua ya, kalau gua dapet ceritanya lagi, kalau dia update lagi ya. Dan ternyata ya si Fadli nih guru kurang ajar, buaya dia. Dan bisa diambil poin-poinnya dari cerita ini yang sudah menonton video gua. Cerita ini sangat menarik sekali buat kalian, jadi bahan pelajaran bahwa di kehidupan, di lingkungan kita, di sekitar kita itu ada hal jahat, pasti ada hal jahat. Karena setan itu selalu ada di dekat kita, selalu membisikkan kita. Dan di sini seorang yang kelihatannya ramah baik dan seorang guru gitu ya, guru aja bisa mencorengkan nama baiknya gitu loh, dari ada kesempatan buat ngelakuin hal jahat gitu, jadi nama dia langsung tercoreng kan, hanya sekejap gitu aja ya, karena kelakuan dia yang terlalu barbar ya. Malam-malam dia datang tiba-tiba telepon dengan suara pawai kampanye ya, pawai kampanye. Oke, sekian cerita dari ini. Wow, udah 27 menit ternyata. Direkam udah 27 menit. Oke, sekian dari video gua. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir, dan kalau ada pengalaman dari kalian yang sudah menonton ini sampai akhir, tolong komen di bawah, dan kalau berkenan untuk diceritakan, gue akan menceritakan itu. Oke? Bisa DM aja lah, DM ke Instagram gue. Jangan lupa di follow juga Instagram gue, ada di deskripsi. Tinggal di follow aja deskripsi. Tinggal follow aja. Linknya ada di deskripsi. Dan kalau ada yang mau cerita bisa DM aja langsung ya. Ini konten terbaru gue ini. Gue mau membacakan cerita-cerita hal menarik lah ya, oke? Yang menurut gue menarik untuk diceritakan, dan bukan untuk menjelekan dari pihak lain, karena ini udah dia udah dipublikasikan tapi tidak cantumkan namanya. Dan gue akhirin video ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian pencet tombol like-nya, dan jika kalian ingin berlangganan dengan dengan channel ini, kalian tinggal pencet tombol subscribe-nya aja. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, karena di sini ada Rian Firmanda yang akan menemani karena di sini Rian akan menemani dan menghibur kalian yang gabut di rumah ataupun lagi beristirahat dalam bekerja. Oke. Sekian dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe. Next video kita akan lanjut. Bye bye. Next video. Peace.